terjadi pandemi. Namun, kita harus tetap bergerak demi mempertahankan ekonomi. Menyerah bukanlah pilihan. Kerja keras dan kerja cerdas sudah menjadi kewajiban. Kini kita memasuki di era new normal. Dan semua orang harus terbiasa dengan pola new normal. Kali ini kita bincang-bincang dengan Bu Ita Guntari. Beliau adalah founder dan ketua IC School PKBM Insan Cerdas Indonesia. Beliau juga direktur PT Patmakon. Kita akan diskusi bagaimana penerapan new normal di sekolah. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, siapa? Apa kabar? Alhamdulillah. Siapa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aturan-aturan baru di sekolah di era new normal gimana? Oke. Jadi kalau kita tahu ya kalau di era new normal Surabaya kan masih termasuk zona merah. Nah, karena masih termasuk zona merah, berarti memang masih belum boleh menyelenggarakan pembelajaran. Jadi itu ada tuh aturan dari Mendikbud. Jadi ada 4 hal. Yang pertama, kita harus zona hijau dulu. Nah, Surabaya masih zona merah. Nah, yang kedua, ada izin dari pemerintah daerah. Nah, kita masih belum boleh. Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan surat. Masih belum boleh, jadi belajarnya belum bisa tatap muka langsung. Yang ketiga, sekolah udah siap belum? Nah, ini kesiapan sekolah yang kita harus siapkan. Terus yang keempat, harus ada izin orang tua. Nah, makanya sekarang yang kita harus siapkan di sekolah, pertama, kita udah buat gugus tugas nih. Jadi sekarang ada gugus tugas khusus IC School. Jadi ada protokol kesehatannya. Jadi setiap orang yang datang ke sini harus pakai masker nih kayak gini. Ya. Terus tadi kayak ganti datang, begitu datang siapa cuci tangan dulu. Nah, itu udah aturannya. Jadi pertama mulai datang itu kita datang harus sudah pakai masker, kemudian harus cuci tangan. Terus nanti ada Mbak Bella yang akan cek suhu. Jadi suhunya nanti kalau udah boleh masuk nih, kalau sekarang belum boleh masuk ya belum bisa gitu ya. Terus udah pasti nanti belajarnya kayak gini nih, nggak boleh berdekatan, harus jarak 1 meter. Nah, untung kalau teman-teman siapa satu kelas nggak banyak, jadi kalaupun nanti masuk di era new normal, berarti kan kita udah boleh masuk itu nanti berjarak gitu ya, jadi ada jarak 1 meter dan tetap harus pakai masker. Cuman setiap ini kan nggak bisa kita pakai masker terus kan capek ya. Nah, nanti gantian itu boleh lepas, tarik nafas, terus boleh pasang lagi gitu. Yang lain gantian gitu. Jadi nggak boleh bareng-bareng, kita sama-sama bareng-bareng, nggak boleh gitu ya. Terus nggak boleh juga tukeran. Ih, siapa maskermu bagus, jadi aku pinjam dong punyamu, nggak boleh gitu ya. Terus harus bawa perlengkapan sholat sendiri gitu. Jadi sekarang nggak boleh pakai yang ada di sekolah, sajadah pun juga begitu gitu. Jadi kita tidak boleh menukar-nukar barang-barang yang kita punya. Nah, itu semuanya ada tuh nanti lengkap, ada protokolnya. Nah, itu yang harus jadi ada tambahan. Nah, yang kita jadinya nggak bisa kayak dulu lagi. Normalnya udah ganti, normal yang dulu, jadi sekarang normal yang new, yang baru harus plus protokol kesehatan.
Begitu. Kira-kira belajar online masih berlaku? Nah itu masih. Apalagi itu tadi kan kita udah bilang kalau yang masih zona merah nggak boleh tatap muka langsung, jadi belum bisa ketemu langsung kayak dulu nih Safa gitu ya, terutama apalagi yang SD. Jadi paling enggak ini makanya kita harus berdoa berharap semoga cepat selesai. Nah cuman sekarang meskipun kita belajar online bukan berarti kita tidak bisa happy, kita tetap bisa fun gitu ya. Jadi kita tetap untuk apalagi untuk SD, untuk yang SMA juga gitu. Kalau SMA tuh kalau udah zona hijau terus ada masa transisi 2 bulan bisa langsung masuk. Tapi kalau yang SD masih menunggu. Sabar dulu ya. Cara pembelajaran di era new normal. Nah sekarang gimana ya cara belajarnya ya? Kita mesti sekarang tetap kreatif ya supaya belajar itu tetap asik. Nah karena online itu nanti guru-guru nanti akan tetap ada yang berkunjung nih ke rumah Syafa gitu ya. Jadi kita akan atur jadwal. Memang nggak bisa seperti kemarin, Selasa, Kamis, Jumat, nggak bisa seperti itu. Tapi kita akan atur waktu supaya nanti ada kunjungan. Jadi ada kunjungan dulu. Jadi kunjungan untuk guru terutama rumah kelas 1. Yang kelas 1, kelas 2 gitu ya, seperti Akan itu kan masih butuh lebih banyak ketemu sama guru, nggak bisa langsung belajar online. Itu mungkin akan lebih sering dibandingkan mungkin kalau kelas 4, kelas 5 itu kelas 5 ya. Oke. Nah terus penugasan seperti apa gitu ya. Jadi gini, kayak yang kemarin waktu Syafa kemarin belajar online, menurut Syafa asik juga atau gimana? Ya, Lumayan ya, masih bisa main-main sama teman kan? Nah tetap seperti itu. Jadi kita juga tidak sekedar Syafa ini tugas kerjain, bukan cuma itu, tapi juga tetap kita ketemu. Namanya kan kita pakai Google Meet ya, kita tetap bisa ketemu. Nah kita masih bisa bermain, bercanda sama teman-teman. Terus juga kadang ada tugas. Nah seperti kemarin Syafa tugasnya kan keren gitu ya. Syafa bikin project di rumah. Nah berangkatnya dari rumah. Nah ini kerjasama nanti dengan orang tua. Kayak kemarin satunya Syafa bikin video penjelasan tentang COVID yang kemarin Buita terus putarkan di beberapa Buita putar, dan itu sangat menginspirasi. Jadi Syafa sudah bisa memberi manfaat buat banyak orang. Nah itu yang kita pengen itu. Jadi dari rumah itu sebenarnya banyak ilmu. Nah terus kemudian ada lagi gini, misalkan tugasnya gini, Syafa itu di rumah ada tanaman apa aja. Nah coba Syafa lihat tanaman yang ada di rumah. Oke. Nah nanti waktu pelajaran IPA baru Syafa tanyain, Bu, tanaman yang ini daunnya bentuknya seperti ini, itu namanya kelompoknya apa? Nah itu baru. Jadi dari rumah melihat sesuatu terus kemudian ditanyakan. Nah itu ada cara pembelajaran yang seperti itu juga gitu. Jadi mengamati yang di rumah. Selama ini kan mungkin kita nggak terlalu mikir yang di rumah tuh banyak banget pelajaran. Nah atau juga misalkan nanya nanti sama ayah, apalagi ini kita mau Idul Adha, ayah nanti rencananya mau Idul Adhanya di mana? Nah nanti terus siapa ceritain, sharing. Nah seperti itu. Jadi kita itu istilahnya flip classroom. Jadi yang dulunya dari sekolah tugas di rumah, sekarang dari rumah kita diskusikan di sekolah lewat online. Nah kayak gitu ya. Field trip dan kunjungan belajar apakah masih ada? Nah, suka ya dulu ya, saya jalan-jalan gitu. Yang paling senang kemarin jalan-jalan pas kemana? Aku lupa kemana aja. Efek di rumah aja sampai lupa. Oh ya. Nah kalau kita lihat ini, tujuan dari field trip itu kan memberi pengalaman. Ya. Nah karena sekarang kaitannya dengan suasana seperti ini, itu kita memang tidak bisa seleluasa dulu, gitu ya. Jadi akan ada yang pertama mungkin ada
field trip secara online gitu ya. Jadi kita mau ajak jalan-jalan tapi secara online karena ada beberapa misalkan museum yang di luar negeri, mungkin kita bisa sampai ke luar negeri gitu ya. Tapi semuanya secara online untuk memberi pengalaman. Jadi itu tetap akan ada gitu ya. Jadi kita akan usahakan supaya anak-anak itu bisa melihat, oh ternyata kayak gitu ya, di luar itu seperti itu. Nah kita mungkin bisa belajar dari yang ada di luar. Nah itu kunjungan. Nah kalau kunjungan yang langsung itu nanti kita tentu saja lihat situasi, kondisi. Karena terus terang itu tadi kalau dinas pendidikan belum izinkan terus kita adakan, wah bisa ditegur kita gitu ya, bisa kan. Jadi dan juga kita menjaga keselamatan. Meskipun jumlah murid di IC sebenarnya sedikit kan lebih gampang ngaturnya gitu ya. Nah kita coba lihat situasi. Pada saat misalkan Surabaya sudah lebih kondusif dan dinas sudah mengizinkan, yang pertama yang paling low risk itu ya dari semua, yang risikonya paling kecil itu adalah kalau berkunjung di alam terbuka. Jadi justru kunjungan bukan ke tempat yang tertutup gitu ya. Jadi mungkin siapa kan kayaknya Pak Pencu senang motret. Nah itu bisa aja nanti kita mungkin berkunjung kemana terus kita motret pakai HP. Nah misalkan berkunjung ke taman itu masih mungkin. Nah kita coba cari yang kemarin yang belum dikunjungi. Nah kan kemarin udah ke kebun bibit yang di sini ya, di balik taman yang udah gitu. Nah kita cari coba taman gitu ya. Nah jumlahnya mungkin tetap aja, jadi kita harus batasin, jadi nggak boleh langsung banyak, jadi supaya berjaraknya itu tetap jalan. Tapi itu tadi kita harus lihat kondisi dulu gitu ya, mana yang mungkin dikunjungi, yang pasti yang masih terbuka dulu gitu ya, tidak ruangan tertutup. Kalau di ruangan tertutup itu risikonya lebih tidak. Bagaimana tips agar belajar di rumah tapi hasilnya benar-benar maksimal? Ya, yang pasti gini, materinya apa dulu. Kalau materinya nggak menarik, pasti kita jadi ogah, gitu ya. Nah, materinya itu sesuatu yang siapa banyak alami atau sekarang siapa sedang hadapi, misalkan di rumah, ya. Misalkan kita lagi bicara bagaimana menjaga kesehatan di rumah, gitu. Nah, itu sesuatu yang siapa bisa alami sendiri, jadi siapa bisa nggak terlalu melangit ya. Nah bisa seperti itu. Nah terus guru-gurunya itu juga harus lebih kreatif lagi gitu ya, gimana supaya nggak kayak yang kapan itu mbak sama pas lagi ada Google Meeting ternyata padahal cuma tetap video kitanya tidur. Ya, atau lari-lari gitu kan ya kan pernah gitu ya. Nah, jadi harus wisuda ya, karena pada saat pelajaran kan banyak ngobrol, banyak berinteraksi. Nah, kalau banyak berinteraksi pasti mau kabur susah. Nah, memang supaya belajar itu asik, itu guru tidak cuma menampilkan ini pelajaran pertama, ini kedua, ini pasti orang bosan. Nah harus lebih banyak ngobrol, lebih banyak interaksi, harus ada permainan gitu ya, sehingga kita semua meskipun belajar online serasa kita ada di sekolah yang seru gitu. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang dengan Bu Ita membawa manfaat bagi kita. Terima kasih Bu Ita atas waktunya. Sama-sama Syafa, terima kasih. Ya.